Fa idza faraghta fansab. Apabila kau telah selesai daripada kajian tahunan yang dimulai Syawal ditutup di Sya'ban, fansab, segeralah diimplementasikan hasil-hasil kita ngaji. Makanya di tanah Betawi kemudian ada majelis itu ditutup menjelang Ramadan. Tujuannya bukan apa-apa, ditutup itu agar supaya kita bisa mengamalkan apa daripada hasil ngaji. Lebih-lebih bulan Sya'ban dalam bahasa kita, kearifan lokalnya bulan ruah. Kenapa disebut ruah? Biar kita ingat sama arwah-arwah leluhur kita. Kayak kita bisa ngaji kayak begini nih. Jangan dikata kita hebat, kagak. Yang hebat itu kalau mau merenung adalah ayah bunda kita, kakek nenek kita. Mereka sujud-sujud tiap malam minta anak keturunannya demen sama majelis taklim. Sebisa mereka walaupun SD nggak lulus, pengen anaknya ngaji, demen sama pengajian. Yang mereka rintihannya menggoyangkan arsy Allah. Akhirnya kita anak keturunannya diberikan taufik, ringan langkah kita menuju majelis ilmu. Itu bukan karena kita, karena ada di balik kita orang-orang yang punya jasa besar kepada kita, dan ini tidak boleh kita lupakan. Maka biasa di tanah Betawi itu ruahan, kirim-kirim arwah sebagai wujud apa? Wujud syukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada orang yang punya jasa besar kepada dirinya, dia belum berterima kasih sama Allah. Di antaranya ayah bunda kita. Maka ruah ini ingat, kita berkunjung, ziarahin, nyekar kata orang. Jangan tidak. Ini bulannya, maka ngaji ditutup supaya ke sana. Kita ziarah dah, jadi cakep. Oleh karena itu, puasa besok itu juga bentuk ujian. Makanya puasa bagian daripada sabar. Innamas shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu benteng. Puasa itu adalah senjata buat kita yang melindungi kita, supaya kita memiliki kekebalan yang luar biasa. Kekebalan tubuh yang disebut imun itu sebetulnya hasil yang paling tinggi daripada kekuatan iman. Sehingga kembali saudara, kita sebagai muslim jalanin aja dah apa yang berlaku pada hidup kita. Lihat baginda Nabi, supaya manusia yang tadi disebut oleh guru kita manusia, yang asalnya insan, supaya tidak menjadi insan pelupa, maka dirubah oleh ulama menjadi manusia. Tidak boleh lupa. Manusia itu lupa. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala kayak kita nih, kayak kita sama dengan kita, bukan mukhalafah lil hawadisi, tapi mumasalah lil hawadisi, udah bahaya dah kita. Bahaya kita. Kalau Allah kayak kita, udah repot. Beneran. Ada orang mau nyalon RW. Dia sebelum nyalon main mulu ke rumah kita. Main mulu. Akhirnya udah jadi. Pas udah jadi, boro bagi duit, dipanggil kagak nengok, dipanggil aja enggak nengok. Sekarang enggak jadi lagi, udah akhir masa jabatannya. Lalu kemudian mau nyalon lagi, main ke rumah kita. Kira-kira bukain pintu enggak? Bukain pintu enggak? Kenapa enggak? Tuh. Itu namanya manusia. Manusia tuh begitu, wajar-wajar, manusiawi. Lu kemarin kemana? Sekarang hanya nyari gua lo, begitu. Tapi Allah enggak. Waktu kita susah, ya Allah nyari Allah. Malam tahajud,
Tasbih mana ya tasbih ya? Begitu. Itu dagang lagi rugi tuh. Yasin mana Yasin? Udah begitu. Kalau lagi susah, nyari Allah. Sekarang usahanya maju, ngorok mulu malamnya. Ada nggak yang model begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Lalu kemudian susah lagi, nyari Allah. Kalau Allah kayak kita, lu kemarin kemana? Sengsara aja nyari gue. Allah tidak. Hambaku, kau paham. Kau butuh lutufku, butuh kasih sayang Allah. Dan kita tidak boleh berhenti untuk mengharapkan kasih sayang Allah dalam berbagai sisi-sisi kehidupan. Ini penting. Jadi tidak usah kita bingung di dalam menjalani hidup ini. Jadi ujian saudara, dalam hidup ini ada kalanya enak, kita makan terus enak, puasa rem, itu juga sama ujian yang menunjukkan kepada dalalatul iman. Sedangkan iman, al-imanu nisfan, nisfun fis syukri wa nisfun fis sabri. Iman satu kesatuan yang utuh, yang terbelah dua, separuh pada syukur, separuh pada sabar. Puasa adalah bagian sabar. Dan puasa ini bukan tujuannya supaya orang-orang kaya merasakan laparnya orang miskin. Bukan itu. Kalau itu menjadi tujuan puasa, maka orang miskin ora wajib puasa, sebab emang udah lapar. Yang wajib puasa orang, bukan itu, bukan supaya orang kaya ini melek bagaimana laparnya orang miskin, bukan. Kalau itu menjadi sebuah tujuan daripada tasyri' puasa, maka si miskin yang sudah memang lapar kagak perlu puasa. Tapi tidak ada ajaran agama si miskin nggak puasa, enggak. Oleh karena itu saudara sekalian yang mulia, kita nggak usah bingung dalam jalan hidup. Kita harus hubungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir yang terjadi pada kita yang kurang enak, bagaimana cara kita mensikapinya saja, tergantung kita. Kadang orang saudara rumahnya udah bagus, kasurnya empuk banget, pakai AC, nggak bisa tidur, padahal segala fasilitas ada. Teman saya boro dia kasur, boro AC, tikar ora punya, tapi tidur di ubin ngorok. Ini kan bagaimana mensikapi hati dalam takdir yang terjadi. Dia menikmati, nggak terganggu dengan yang ada. Anggap aja ini sebuah cubitan dari Tuhan pada jiwa yang tidur supaya melek. Itulah yang terjadi.